Ketemu dengan saya di himbauan di rumah saja, otomatis saya tidak pergi ke kantor dan sungguh ini bikin gue mati gaya. Nah, saya menata perpustakaan saya, buku-buku yang selama ini sudah saya koleksi, dan mendadak kok enek buku ini Trie Utami, Dunia Padmini, sebuah novel yang disuarakan oleh Padmini terkait dengan perempuan. Saya menduga Padmini itu adalah panggilan seorang perempuan, dan boleh jadi buku ini merupakan sebagian di antara kisah-kisah yang turut serta menyertai pengalaman hidup si penulisnya. Buku ini membidik kritik terhadap posisi perempuan baik di agama maupun di dunia sosial, yang di dunia sosial, budaya, agama, bahkan mungkin politik. Bagaimana di buku ini Trie Utami bersuara sangat lantang terhadap perempuan, dan terutama yang memperlakukan perempuan itu laki-laki. Buku ini merupakan refleksi terhadap bagaimana perempuan, kalau menurut De Beauvoir kalau nggak salah, The Second Sex, bahwa buku ini merupakan kritik terhadap pemberlakuan perempuan, di mana agama pun dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perempuan ikhlas meskipun dalam sebuah penderitaan. Bahkan saya ada tulisannya ini. Di sini saya menulis bahwa Trie Utami mengkritik posisi battered woman syndrome, yakni sebuah hubungan yang abusive di mana perempuan terlatih atau dipaksa mendefinisikan dirinya ikhlas meskipun dalam suatu situasi yang menderita, diduakan, bahkan di sini disebut sebagai bagian dari proses permaduan perempuan. Ada berapa subjudul? Ini ada 9. Ada 9 judul. Menurut saya 9 judul ini saya bacakan. Ya, pertama adalah Padmini dan Anak Perempuan, Padmini dan Emansipasi, Padmini dan Keperempuanan, kemudian Padmini dan Pembodohan Perempuan, Padmini dan Ketololan Perempuan, Padmini dan Poligami, Padmini dan Kebanggaan Perempuan, Padmini dan Kebersamaan, Padmini dan Perselingkuhan Perempuan. Dia mengkritik bagaimana cara perempuan diperlakukan oleh agama, barangkali juga budaya, barangkali juga situasi sosial dan politik, di mana perempuan selalu diatur dan kesalehan perempuan harus didefinisikan berdasarkan cara pandang laki-laki. Kemarahan yang luar biasa ketika saya membaca buku ini, seolah-olah penulis menyampaikan suatu kondisi yang sangat marah, bagaimana perempuan itu harus ikhlas meskipun cintanya diduakan. Nah, ini menarik. Menurut buku ini, perempuan percaya bahwa kekerasan yang muncul oleh karena ketololannya sendiri atau oleh karena kesalahannya sendiri. Artinya perempuan tidak boleh kritis atau protes, sehingga ketika dia protes maka itu sebenarnya adalah kesalahan sendiri. Yang paling baik apa? Perempuan harus menerima apapun, karena perempuan menjadi salah satu bagian dari ukuran dia masuk surga ketika dia benar-benar ikhlas apapun kondisinya. Nah, barangkali buku ini memberikan satu gambaran penting, hubungan antara laki-laki perempuan tidak harus patriarkis. Patriarkis itu adalah bagaimana kondisi-kondisi yang lazim itu ditentukan oleh laki-laki,
Sementara perempuan didominasikan baik moralnya, ketaatannya, kepatuhannya, dan jaminan surganya atas nama laki-laki. Saya kira kemudian Mbak Ii atau Tri Utami kemudian menyuarakan dengan menyebut Pak Mini ini sebagai gantinya para perempuan untuk bisa memahami perspektif kemanusiaannya, bahwa ukuran baik dan benar itu adalah ukuran yang setara, bahwa setiap manusia itu ada jatah kemanusiaannya dan itu harus dibela oleh perempuan. Ini adalah ruang di mana suara lantang perempuan diangkat menjadi bagian sebuah kisah-kisah yang paling penting. Tri Utami menyampaikan sikap dan pilihan baru menjadi perempuan adalah hal yang paling penting, meskipun perempuan sendiri tidak selalu benar, demikian juga dengan laki-laki tidak selalu benar. Artinya ukurannya adalah ukuran keadilan, bukan ukuran pembenaran dari satu sisi saja. Bagaimana? Ada sebuah cerita yang saya kira menarik di sini, bahwa bagaimana seorang yang awalnya kehidupannya sangat bebas, kemudian ada beberapa pasangan yang masuk agama, belajar agama, dan kemudian dia meninggalkan hiruk pikuk dunia itu, kemudian dia menjadi seolah-olah yang paling mengetahui kebenaran agamanya, kemudian istrinya juga seperti itu, seolah-olah dia menjadi jauh lebih tahu agamanya. Tetapi di sini diceritakan bagaimana si laki-laki itu kemudian mendefinisikan keagamaan itu ke perempuan dengan kepatuhan, ketaatan. Kalau perempuan itu taat dan patuh pada suaminya, maka perempuan itu akan masuk surga. Kalaupun diduakan, maka perempuan harus jatah, karena jatahnya masuk surga, dan itu adalah ukuran dari seorang perempuan menjadi solehah. Nah, disinilah yang dikritik habis dalam sebuah cerita, di mana tidak begitu dong. Ya, ukuran kesalehan atau kesolehan itu ya ukuran kemanusiaan, bahwa naik turunnya kemanusiaan harus dipertimbangkan berdasarkan penalaran kritis yang tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja. Artinya tidak semua laki-laki baik, juga tidak semua perempuan itu juga baik. Demikian sebaliknya, tidak semua perempuan itu buruk dan tidak semua laki-laki itu buruk. Tetapi pelegitimasian atau penunggalan kebenaran yang hanya condong pada laki-laki, inilah yang kemudian dikritik oleh si Tri Utami. Dan ia sebut sebagai, "Hai Padmini, kamu yang di luar sana, apakah kamu hanya begitu saja? Apakah kamu tidak melakukan pembangunan nalar yang lebih adil untuk melihat diri kita yang perempuan itu juga memiliki suara-suara kemanusiaan? Demikian juga dengan laki-laki memiliki suara-suara kemanusiaan. Maka tidak boleh ada yang lebih baik kemudian mentidakbaikkan yang lainnya, bahwa setiap orang punya kebaikan, baik laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh ditunggalkan hanya kebaikannya pada laki-laki." Saya kira membaca buku ini menjadi kita termarah-marah itu. Saya sebagai laki-laki juga menjadi penting untuk bisa melihat perempuan dalam perspektif yang lebih sama, sebagaimana kita merasakan, sebagaimana kita menganggap orang lain. Jadi bahasa ilmiahnya logosentrik kebenaran patriarkis. Apa itu logosentrik kebenaran patriarkis? Adalah kebenaran yang selalu mengacu kepada cara bernalar laki-laki, yang itu bahkan disandarkan melalui kebenaran-kebenaran agama, melalui dalil-dalil agama, dan mengatasnamakan Tuhan. Kalau laki-laki mengatasnamakan Tuhan, apakah perempuan juga tidak boleh mengatasnamakan Tuhan dengan nalar yang menjawab kemanusiaan perempuan? Oke,
saya kira itu dulu dunia Pad Mini Trilami 10 tahun yang lalu. Saya terus sama bedah buku ini. Salam untuk penulisnya dan salam untuk Anda semuanya yang sedang di rumah, yang barangkali mati gaya, maka ini bisa menjadi pengisi waktu kita di rumah. Terima kasih.